Adakah sektor yang menarik di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini? Saat ini sejumlah bank sentral negara di dunia menaikkan suku bunga acuannya sebagai respon peningkatan inflasi. Adapun kenaikan suku bunga yang masif di banyak negara berpotensi meningkatkan cost of fund dan lebih ketatnya likuiditas global. Dengan demikian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global atau bahkan dapat memicu resesi. Mengikuti The Fed dan sebagian bank sentral lainnya, Bank Indonesia secara tidak terduga juga menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,254 pada pertemuan bulan September lalu. Dengan kondisi tersebut, apakah masih ada sektor yang menarik untuk dilirik saat ini? Dan ternyata masih ada 4 sektor saham yang bisa kita lirik, yaitu ada perbankan, telekomunikasi, consumer staples, dan coal producer. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada di sektor perbankan. Berbeda dengan The Fed, kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia justru dinilai menjadi langkah yang tepat bagi pasar domestik. Sebab kenaikan suku bunga ini diperlukan agar spread suku bunga BI dan Amerika Serikat tidak terlalu jauh, sehingga mencegah dana asing keluar dari dalam negeri. Selain itu, meskipun suku bunga naik, tetapi outlook ekonomi domestik masih positif, didukung oleh berbagai indikator ekonomi yang tetap solid seperti PMI manufaktur yang tetap ekspansif, surplus neraca perdagangan, tingkat cadangan devisa yang masih memadai, hingga pertumbuhan kredit yang tetap positif. Kenaikan suku bunga di tengah perbaikan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut pasca pandemi dapat menjadi katalis bagi emiten perbankan. Sebab dengan naiknya suku bunga acuan, margin keuntungan juga bisa lebih tinggi, terlebih didukung oleh tren pertumbuhan kredit di Indonesia. Alhasil nantinya laba bersih juga bisa meningkat. Sektor apa lagi nih? Ada telekomunikasi. Saham telekomunikasi menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicermati sebab sektor ini tergolong defensif atau sektor yang tetap bisa bertahan terhadap guncangan ekonomi. Saat ini persaingan di industri telekomunikasi juga cenderung lebih sehat seiring adanya rasionalitas harga. Tak hanya itu, trafik data di Indonesia juga masih berpotensi naik seiring dengan era digitalisasi saat ini. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, periode Juni 2022 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia ada 77.024. Di sisi lain, harga handphone yang semakin terjangkau juga turut mendorong penggunaan internet di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian punya saham di sektor telekomunikasi? Sektor ketiga yang bisa berdampak positif yaitu consumer staples. Saham sektor ini juga tidak kalah menarik loh Sobat SFI karena perusahaan ini menjual produk yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga permintaan produk akan tetap ada sekalipun dihadapkan oleh kenaikan harga bahan baku. Perusahaan bisa langsung meneruskan kenaikan harga pada konsumen sehingga kinerjanya tetap terjaga. Potensi kenaikan inflasi saat ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan cenderung untuk menahan tingkat konsumsi pada barang sekunder dan lebih terfokus pada kebutuhan primer. Selain itu, sektor ini juga secara historis menjadi salah satu sektor yang diuntungkan menjelang pemilu. Sebagai catatan, Indonesia akan menggelar pemilu di 2024 mendatang. Tak hanya itu, peningkatan mobilitas saat ini didukung oleh perbaikan ekonomi juga turut menjadi katalis positif bagi emiten konsumer. Kita lanjut ke sektor berikutnya yaitu sektor produsen batu bara. Harga batu bara Newcastle masih tetap bertahan di stay $400 per ton sehingga ini tetap menjadi katalis utama bagi produsen batu bara. Tak heran pada semester 1 2022 ini hampir seluruh emiten batu bara membukukan kinerja yang memuaskan. Melambungnya harga batu bara didorong oleh meningkatnya permintaan. Permintaan diyakini akan melonjak setelah negara-negara Eropa memutuskan untuk menggunakan kembali batu bara sebagai sumber pembangkit listrik mereka. Hal tersebut diambil setelah Rusia memangkas pasokan gas alam cair ke banyak negara, khususnya negara-negara di Eropa. Selain mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang tinggi, produsen batu bara yang melakukan ekspor besar juga akan diuntungkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Adapun perusahaan yang memiliki kontribusi ekspor batu bara terbesar adalah ITMG dan Adro. Ini dua emiten batu bara yang paling laris ya. Itu dia 4 sektor saham yang bisa kita lirik di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini ya. Namun kita juga akan mempertimbangkan nih kira-kira saham apa yang kita beli yang akan menghasilkan profit yang lumayan besar. Nah, untuk itu kita perlu sekali tuh mengetahui valuasinya seperti apa saat ini, valuasi harganya apakah memang masih murah ataukah sudah mahal.
Nah, untuk mengetahui valuasi saham itu murah atau mahal, kita biasanya memakai dua rasio, yaitu PBV dan PER atau PI rasio ya. Nah, seperti kita akan mendetailkan ya, seperti di saham sektor perbankan dulu ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN. Nah, dari 5 saham besar ini, perusahaan bank besar ini, ternyata yang memiliki PBV yang paling murah yaitu adalah BBTN ya, 0,8 kali, dan PE rasio cuma 5,5 kali. Jadi BBTN ini dihitung yang paling murah nih valuasinya, yang paling mahal adalah BBCA. Lalu untuk sektor telekomunikasi ada 3 pemain besar yaitu Telkom, XL, dan Isat. Nah, yang paling murah ternyata adalah Isat dengan PBV 2,1 dan PE rasio 12 kali. Tapi kalau hanya dilihat dari PBV, Excel yang paling murah cuma 1,3 dan yang paling mahal saat ini adalah Telkom. Nah, selanjutnya yaitu dari sektor consumer staples ada 3 pemain besar juga, INDF, ICBP, dan Mayora MYOR. Dari 3 pemain besar ini yang paling murah secara PBV ada INDF cuma 1 kali dan PI rasio cuma 7,6 kali. Yang paling mahal adalah Mayora ya, 3,4 PBV-nya dan PI rasio 44. Kemudian kita lanjut ke sektor yang terakhir yaitu coal producer ya. Di sini ada 5 pemain besar di batubara dan yang paling murah di sini secara PBV adalah Indi 1,1 kali. Dan PE rasio juga Indi cuma 2,6 dibandingkan yang lain, padahal beberapa waktu yang lalu masih murah-murah semua ini, Harum, Adro, dan sebagainya ini masih di bawahnya Indi ya, untuk secara valuasinya masih lebih murah ya, tapi sekarang Indi yang paling murah. Oke Sobat Saham Indonesia, sudah selesai ya kita membahas mengenai beberapa sektor yang bisa dilirik di saat kondisi IHSG atau ekonomi geopolitik kurang menentu saat ini. Dan tiba saatnya kita undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Salam profit konsisten dan go financial freedom. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu, go financial freedom.